Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, Liga 1 2023-2024 kembali dilanjutkan setelah absen selama hampir 10 hari ya, karena lantaran adanya FIFA Matchday dan juga kualifikasi Piala Asia 2024. Nah, di pekan ke-12 ini kita akan menghadapi beberapa pertandingan yang sangat seru. Ada beberapa derby yang akan terjadi di pekan ke-12 ini. Nah, salah satu derby yang akan kita bahas kali ini adalah derby Pasundan antara Persib Bandung kontra Persikabo. Duel ini bisa disebut duel Tatar Sunda tapi beraroma panas. Kenapa bisa panas? Nah, kita akan cari tahu kenapa sih dua tim yang satu daerah ini tuh bisa panas. Padahal dua tim itu sangat dekat ya. Dan juga bagaimana persiapan kedua tim ini, dan ada sejarah rekor pertemuan apa sih sebelum dua tim ini bertemu di musim ini untuk pertama kalinya. Nah, lengkapnya lagi kita akan bahas sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas semua persiapan kedua tim ini, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan berikut beberapa atau sedikit pandangan kami atau prediksi kami tentang pertandingan antara Persib Bandung kontra Persikabo. Liga 1 2023-2024 dilanjutkan kembali di hari Jumat 15 September 2023 setelah libur disebabkan adanya FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia. Di pekan ke-12 ini ada sejumlah derby. Ada derby Suramadu yakni Madura United versus Persebaya. Ada derby Jawa Tengah antara Persis Solo versus PSIS Semarang. Dan ada derby Pasundan antara Persib Bandung versus Persikabo. Nah, kali ini kita akan bahas derby Pasundan antara Persib versus Persikabo. Duel ini dilabeli duel Tatar Sunda yang membara. Kenapa demikian? Kita tahu dua tim ini terkenal sangatlah dekat. Bahkan Persib selalu menunjuk Persikabo sebagai lawan uji coba. Dan Persib pun sering bermarkas di daerah Bogor. Tapi disebut membara sebab dua tim ini meskipun satu daerah tapi selalu bertensi panas jika bertemu. Tak jarang dua tim ini selalu bersitegang di dalam lapangan. Apalagi di kubu kedua tim ini ada dua sosok pelatih yang bisa disebut panas, yakni Boyan Hodak di kubu Persib yang selalu meledak-ledak, dan ada Aji Santoso di kubu Persikabo yang terkenal selalu meledak-ledak jika menghadapi Persib Bandung. Dua tim ini di musim ini serupa tapi tak sama. Di awal musim Persib terseok-seok di papan bawah dan akhirnya bisa merangkak ke papan tengah. Berbanding terbalik dengan Persikabo yang di awal musim melejit tapi justru terseok-seok di akhir-akhir paruh musim dan harus terdampar di zona degradasi. Dan tentu saja perjalanan menuju ke laga ini sangatlah berliku-liku. Persib tak terkalahkan di 4 laga terakhir dengan catatan 2 kali menang dan 2 kali imbang. Sementara Persikabo justru tak raih satu pun kemenangan di 4 laga terakhirnya dengan catatan 3 kali kalah dan 1 kali imbang. Dan uniknya di beberapa pertemuan terakhir Persib selalu kesulitan mengalahkan tim asal Bogor ini. Terbukti sejak era Liga 1 dari 12 kali pertemuan Persib baru rasakan 5 kali kemenangan dari Persikabo. Dan 1 kemenangan diraih Persikabo, sementara 6 sisanya berakhir imbang. Bahkan di 5 laga terakhir dua tim ini sama-sama 1 kali merasakan kemenangan dan 3 sisanya berakhir imbang. Bahkan musim lalu Persikabo bisa dibilang sedikit lebih unggul dibanding Persib, di mana di pertemuan pertama Persib hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Persikabo, tapi di pertemuan kedua justru Persib dibantai 1-4 oleh Persikabo. Lalu bagaimana dengan di musim ini? Apakah Persib akan menambah rekor kemenangan atas Persikabo atau kembali Persib dipersulit oleh tim satu daerah ini? Menarik ya.
Maka dari itu kita intip yuk persiapan kedua tim ini. Di kubu Persib Bandung, pelatih Boyan Hodak harus berpikir lebih keras dan memutar otak saat menghadapi Persikabo. Pasalnya sejumlah sisi dipastikan akan ompong, terutama sisi kiri dan kanan pertahanan Persib. Di sisi kanan, Putu Gede dipastikan belum bisa ditampilkan sebab ada tambahan sanksi. Sementara Kakang Rudianto yang biasanya ditempatkan pengganti Putu Gede pun harus hilang lantaran dipanggil timnas bersama Robby Darwish. Di sisi kiri pun demikian, hilangnya Sato yang dipanggil timnas Filipina tak bisa ditutupi oleh Zalnando. Sebab Zalnando kembali cedera di tempat yang sama saat patah kaki. Tapi di sisi ini Hodak tak terlalu pusing sebab masih ada Edo dan Rezaldi. Lini belakang pun demikian, Alberto Rodriguez belum bisa dipastikan apakah sudah bisa ditampilkan atau tidak. Meskipun menurut Hodak, Beto ada kemungkinan bisa tampil, tapi tergantung dari hasil pemeriksaan tim dokter Persib di sesi latihan terakhir. Ditambah Igbo Nevo pun yang kabarnya mengalami sedikit demam. Praktis jika dua pemain ini tak bisa ditampilkan, tersisa hanya Jufrianto dan Rahmat Irianto. Dan itu pun jika Irianto belum dilepas ke timnas ASEAN Games oleh Persib. Lini tengah cukup aman, meskipun Robby Darwish tak bisa dimainkan dan Beckham Putra yang cedera, tapi masih ada stok melimpah di lini tengah Persib. Justru lini depan Persib yang sedikit tanda tanya. DDS dan Sirosi oke, tapi pelapisnya seperti Ezra dan Ansori yang diragukan. Ansori dipanggil ke tim U20 Persib untuk menjalani EPA bersama Seva Sanggasi. Sementara Ezra mengaku sedikit nyeri di bahu kirinya meskipun tak terlalu serius. Sorotan tentu tertuju pada sosok Rian Kurnia. Pasalnya sebelum laga Rian Kurnia ingin ditampilkan sebagai starter dan berjanji akan cetak gol ke gawang mantan timnya. Pelatih Boyan Hodak sendiri mengaku tak pernah menganggap lemah tim lawan meskipun catatan kurang apik dialami tim asuhan Aji Santoso di beberapa laga terakhir. Sebab menurut Hodak semua tim di Liga 1 ini sulit diprediksi, apalagi Hodak tahu setiap tim yang melawan Persib pasti akan memiliki motivasi berlebih dan biasanya akan lebih fight. Untuk itu dalam menghadapi Persikabo, Hodak terus mengasah timnya dan memperbaiki kekurangan dan kelemahan tim Persib, yakni transisi dan finishing. Dan mungkin berikut seperti inilah prediksi susunan pemain Persib Bandung. Di bawah Mister ditempati oleh Fitrul Dwi Rustapa. Duet center back ditempati oleh Nick Kuipers dan Victor Igbo Nevo. Back kanan Rahmat Irianto dan back kiri Edo Febriansyah. Duet jangkar ditempati oleh Maklok dan Dedi Kusnandar. Sisi sayap ditempati oleh Freds Butuan dan juga Ciro Alves. Sementara ujung tombak ditempati oleh David Da Silva yang ditopang oleh Levi Madinda. Dan kemungkinan seperti inilah formasinya. Sementara di kubu Persikabo, tim ini masih mencari bentuk permainan sejatinya sejak ditangani oleh Aji Santoso. Tentunya Aji Santoso sudah tahu di mana kelemahan Persikabo. Kelemahan Persikabo ada pada daya determinasi, fokus, dan konsentrasi. Tiga faktor inilah yang seolah hilang di tubuh tim Laskar Pajajaran. Para pemain Persikabo seperti kehilangan semangat dan daya juang. Passing salah dan fokus yang selalu acak-acakan. Belum lagi sisi serang yang tumpul disebabkan tak adanya pasokan dari lini tengah ke lini depan dan tak adanya striker yang benar-benar bisa pegang bola lebih lama. Praktis selama ini Persikabo hanya bergantung pada striker asal Tanjung Verde Portugal, Jose Varela, yang menurut kami satu-satunya pemain Persikabo yang menonjol dengan skill serta daya gedornya. Tapi Varela pun tak bisa berbuat apa-apa jika tak didukung pemain lain. Sebab pertandingan sepak bola bukanlah permainan individu. Rencana Aji Santoso yang akan merombak 50% skuadnya di bursa transfer ini sebenarnya bisa menjadi ibarat buah si malakama.
Di satu sisi, jika hal ini dianggap positif oleh para pemain, maka akan menjadi pelecut semangat para pemain agar dipertahankan. Tapi sebaliknya, jika rencana ini dianggap negatif, justru akan membuat para pemain Persikabo semakin down dan hancur, sebab dibayangi rasa takut akan dipecat. Di sisi skuad sendiri, saat menghadapi Persib Bandung tak terlalu banyak yang absen. Hanya beberapa saja yang absen, seperti dua pemain muda Krisna John dan Syahrul Rifa yang dipanggil ke timnas U17, serta Dimas Derajat yang masih diragukan tampil lantaran cedera. Selebihnya, seluruh skuad Aji Santoso ini full tim. Dan berikut prediksi susunan pemain Persikabo. Di bawah Mister ditempati oleh Syahrul Trisna Fadila. Duet center back ditempati oleh Andi Setio dan Nikola Kovacevic. Bek kiri Sahrul Lasinari dan bek kanan Frankie Misa. Duet jangkar ditempati oleh Manahati Lestusen dan Kaisu Yamazaki. Sisi sayap ditempati oleh Jose Varela dan Komarudin. Sementara ujung tombak ditempati oleh Yandi Sofyan yang ditopang oleh Pedrinho. Dan berikut formasinya. Laga Persib Bandung versus Persikabo ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Sabtu 16 September 2023 mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA. Oke, mungkin itu saja ya sedikit pandangan kami, prediksi kami, atau mungkin ya sebelum laga lah antara Persib Bandung kontra Persikabo. Oke, sebelumnya kami mohon maaf jika ada agak berisik ya, soalnya lagi ada pengajian di sekitar kami ini. Oke, maka buat kalian nih pendukung Persib Bandung dan juga pendukung Persikabo yang notabene sama-sama mungkin ya kebanyakan dari Jawa Barat, bagaimana nih menurut prediksi kalian? Siapa yang akan keluar dari pemenang di laga kali ini? Maka ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.